27 Juni 2020, kita mengadakan Job Seeking Week yang pastinya sangat kita butuhkan juga, karena dalam seri kelima ini, kita akan diberi tips dalam membuat CV, surat lamaran, juga tips bagaimana menghadapi interview. Materi ini diajarkan langsung oleh HRD loh, so don't miss it. Yang terakhir, kita akan membahas bagaimana mengintegrasikan iman dengan pekerjaan kita. Bagaimana iman mempengaruhi cara kita bekerja, etos kerja kita, dan relasi kita dalam dunia kerja. Nah, semuanya penting banget ya. Oleh sebab itu, yuk kita ajak teman-teman kita sebanyak-banyaknya untuk join webinar ini ya. Berikut ini saya bacakan beberapa peraturan yang perlu kita patuhi agar webinar ini berjalan dengan baik. Dimohon kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali pada saat sesi tanya-jawab. Selanjutnya, peserta yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaannya di kolom chat selama webinar berlangsung atau menyalakan mikrofonnya saat sesi tanya-jawab. Seusai webinar ini, akan dibagikan link evaluasi, yang harapannya teman-teman dapat isi, supaya kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya. Di link evaluasi tersebut juga terdapat materi yang disampaikan hari ini. Apabila teman-teman mengalami gangguan koneksi, teman-teman dapat bergabung kembali dengan menggunakan link yang sama. Dan yang terakhir, seluruh peserta diharapkan PIN narasumber agar kita semua tetap fokus selama narasumber berbicara. Demikian tata tertib yang berlaku selama webinar berlangsung, harap dipatuhi oleh seluruh peserta. Baiklah, untuk memulai webinar hari ini, kita akan berdoa dengan beberapa pokok doa. Kepada Sam, dipersilahkan untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Cek. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Izinkan saya untuk memimpin seminar, membuka seminar ini di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami bersyukur pada Tuhan hingga pada siang hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kembali melakukan segala kegiatan kami hingga pada siang hari ini. Tuhan masih berikan kami kekuatan, berikan kami tenaga, berikan kami hikmat, sehingga kami boleh melakukan mandat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan mengangkat beberapa kegelisahan kami, beberapa hal yang mungkin menjadi pergumulan kami, umat Tuhan, dan biarlah kami boleh menaikkan beberapa pokok doa kami. Teman-teman, kita naikkan beberapa pokok doa. Pokok doa yang pertama, kita berdoa untuk pemerintah Indonesia terkhusus dan juga negara-negara lain yang saat ini sedang berusaha menanggapi dan melakukan segala kebijakan dalam menghadapi pandemi ini, baik melakukan PSBB ataupun kebijakan new normal, agar kiranya semua protokol yang boleh dilakukan, yang boleh dibuat, itu boleh dipatuhi oleh masyarakat. Dan kita juga berdoa untuk semua lapisan sosial agar memiliki keluasan hati dan tidak egois, dan juga semua masyarakat boleh bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah kesesakan seperti ini. Kita bersatu, kita boleh mengangkat suara untuk pokok doa pertama ini. Kami syukur untuk semua anugerah Tuhan, baik melalui pemerintah yang boleh berjuang pada saat ini untuk membuat semua regulasi yang baik, biar kiranya
semuanya itu boleh berdasarkan ketakutan akan Tuhan, dan kami juga berdoa untuk masyarakat yang boleh juga bersanding dengan pemerintah, biar kiranya kami boleh juga sama-sama berjuang, bukan malah menjadi batu sandungan bagi sesama kami, dan biar kiranya Tuhan yang boleh berkati kami, biar kami juga boleh bersama-sama ya Tuhan berjuang di tengah-tengah keadaan yang begitu sesak seperti saat ini. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Yang kedua, kita berdoa untuk saudara kita, para medis yang memiliki peran yang begitu vital dalam merawat pasien hingga pada saat ini, yang terus juga cukup banyak angkanya, dan juga para medis yang begitu masuk ke dalam resiko yang begitu tinggi karena terlalu banyak bekerja, dan juga resiko penularan yang begitu tinggi juga. Kita juga berdoa bagi mereka agar tetap teguh menjalankan mandat mereka di dalam kesehatan, dan tidak melihat begitu banyaknya masyarakat yang tidak melakukan protokol kesehatan, dan doakan juga para medis agar terus bekerja melakukan mandat mereka dengan tulus dan ikhlas. Kita berdoa untuk pokok doa yang kedua ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami, rekan kami, semua para medis yang berjuang dengan begitu tingginya resiko yang mereka akan hadapi. Kiranya Tuhan boleh berikan mereka tenaga, berikan mereka kekuatan. Tuhan boleh bermurah hati bagi mereka untuk terus berjuang di tengah-tengah keadaan seperti ini ya Tuhan. Biarlah kiranya mereka juga boleh Tuhan teguhkan hatinya, tidak melihat begitu banyak hal yang mendukakan hati mereka. Biarlah kiranya Tuhan mereka boleh terus biarkan semangat daripada seluruh garda terdepan medis terus melakukan pekerjaan mereka masing-masing dengan tulus dan ikhlas. Kami bersyukur, kami berdoa. Untuk doa yang ketiga, kita baru saja melihat beberapa kebijakan pemerintah terhadap penerjemahan Alkitab, penerjemahan Injil ke dalam bahasa Minang. Kita tahu bahwa mandat penginjilan harus dilakukan ke seluruh bangsa, ke seluruh suku. Biarlah kiranya pekerjaan Tuhan dalam pengabaran Injil di Indonesia terus berjalan, dan kita juga berdoa agar semua anak-anak Tuhan yang sedang berjuang menjadi saksi Kristus dan menjadi terang di dunia, dan terkhusus dalam dunia pergulutan politik, boleh Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan keteguhan, dan boleh menjalankan pekerjaan mereka masing-masing. Kita berdoa untuk pokok doa yang ketiga ini. Yang berdoa ya Tuhan untuk semua pekerjaan pengabaran Injil, biarlah kiranya Injil Tuhan, kabar baik yang boleh Tuhan berikan kepada umat manusia, boleh terus dikabarkan kepada kami, umat manusia yang begitu berdosa. Kami butuh kabar baik, bagaimana juga saudara-saudara kami, orang-orang Minang yang harus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil. Biar kiranya Tuhan berikan kesempatan sekali lagi bagi kami, umat Tuhan yang begitu membutuhkan Engkau. Kiranya Tuhan juga berikan kekuatan bagi orang-orang yang berusaha, yang berjuang untuk melakukan dan menjalankan pengabaran Injil, menjalankan juga regulasi-regulasi yang baik. Kiranya kami semua boleh dipakai oleh Tuhan dengan leluasa. Kami bersyukur, kami berdoa. Yang terakhir untuk pokok doa keempat, kita berdoa untuk kampus IPB dan juga kampus-kampus lain di tengah-tengah keterbatasan pertemuan pengajaran. Kiranya semua kampus boleh menjalankan proses belajar mengajar, penelitian, dan juga riset dengan baik. Kita berdoa agar semua warga kampus juga boleh sama-sama berjuang dalam mengemban pendidikan yang bermutu, dan kemudian semua dilanjutkan ke dalam pengabdian kepada masyarakat,
sehingga seluruh mahasiswa boleh memiliki beban sosial yang mulia kepada masyarakat dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Kita mengangkat pokok doa keempat dan yang terakhir ini. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua regulasi yang boleh terjadi dalam pendidikan, terkhusus di perguruan tinggi, yang perlu untuk kampus IPB dan juga kampus-kampus lain yang sedang bersusah payah untuk tetap menjalankan pendidikan, menjalankan proses belajar mengajar. Biar kiranya kami semua ya Tuhan boleh terus berjuang untuk mengenal Tuhan melalui proses belajar mengajar ini, dan kiranya semua tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab perguruan tinggi terus dilaksanakan, terus diemban, dan kiranya mahasiswa boleh memiliki beban yang baik, memiliki beban yang mulia untuk mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia, sebagaimana Tuhan berikan tanggung jawab bagi manusia untuk menjalankan mandat, menjalankan pekerjaan, memelihara bumi, memelihara sesama, memelihara hubungan baik kami manusia kepada Tuhan melalui pendidikan yang boleh terus diajarkan kepada kami umat manusia, terkhusus para mahasiswa ini ya Tuhan. Kiranya kami terus Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk seluruh pokok doa yang boleh kami naikkan. Kiranya Tuhan boleh dengar, dan kami juga menyerahkan webinar dunia kerja ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan seluruh pembicara dari sesi pertama dan sesi kedua, dan kiranya Tuhan pimpin agar anak-anak Tuhan boleh terus meregenerasikan mandat yang boleh Tuhan berikan bagi kami umat manusia, umat pilihan Tuhan, untuk terus juga melanjutkan apa yang boleh Tuhan inginkan terjadi dalam dunia ini, terkhusus sebagaimana kami nanti menjadi pekerja, menjadi orang-orang yang boleh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami minta kemurahan-Mu, kami minta sukacita daripada Tuhan agar kiranya sampai akhir daripada webinar ini boleh Tuhan pimpin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami meminta kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Terima kasih, Sam. Ya. Selanjutnya, untuk memulai, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu "Ku Mulai dari Diri Sendiri" yang terdapat dalam Gita Bakti 69, ciptaan Kontas Perubahan.
Ya, baik. Hari ini kita akan membahas 3 topik yang menarik dengan 3 narasumber yang masing-masing sudah lama bertekun pada masing-masing topik tersebut. Ya, saya akan terlebih dahulu membacakan biodata pembicara agar teman-teman bisa memahami siapa yang menjadi narasumber hari ini. Ya, narasumber yang pertama adalah Bapak Mangontang Simanjuntak. Beliau saat ini bekerja sebagai pengelola pusat pelatihan pertanian di Cariu, kemudian berpengalaman sebagai pendamping atau penyuluh petani swadaya non-government. Beliau saat ini tinggal di Bogor dan nomor telepon yang dapat dihubungi adalah 0813 8802 6834. Ya. Untuk narasumber yang kedua nanti akan saya perkenalkan kembali dan kita akan masuk ke topik yang pertama, pertanian. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Mangontang untuk memimpin kita di dalam doa dan kemudian menyampaikan materi. Halo. Ya. Halo. Iya, Pak. Tes. Jelas? Ya, jelas, Pak. Oh, ini saya memimpin dua dulu mana? Ya, doa dulu, baru Bapak menyampaikan materinya. Oh ya. Setelah menyampaikan pertanian, baru kita masuk ke topik yang lain. Oke. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan membuka topik webinar untuk adik-adik kami yang akan segera lulus dari IPB, Tuhan. Kau tahu Tuhan, saat ini kami dalam keadaan yang sangat bermasalah, di mana ada virus corona yang sedang melanda kami, sehingga kami harus melakukan kegiatan seperti ini tidak bisa tatap muka langsung. Kiranya Tuhan yang membimbing kami dalam acara ini ya Tuhan, supaya ini berguna buat kami semua, buat lingkungan kami, buat keluarga, terutama buat sesama umat manusia, Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Amin. Jadi, kita mulai topik dengan sesi pertanian. Jadi, latar belakang yang mau saya sampaikan adalah bahwa menurut perkiraan kita mungkin 2 tahun sampai 5 tahun ke depan akan berisiko karena COVID ini. Sebagai periode pertama, dalam 2 tahun ke depan, kita akan menghadapi banyak kejadian-kejadian, banyak keadaan yang tidak seperti biasanya. Yang disebut dengan new normal. Nah, new normal ini mengharuskan kita dalam melakukan aktivitas tidak sebebas biasanya. Ada beberapa hal yang menjadi persoalan yang kita hadapi bersama-sama. Tetapi di sisi lain, kita mendapatkan keuntungan sebagai lulusan IPB. Karena diperkirakan yang mampu bertahan terakhir dalam menghadapi corona ini adalah sektor dalam bidang pertanian. Mengapa demikian? Alasannya adalah satu, karena pertanian itu relatif lebih mudah dikerjakan dan juga pertanian itu umumnya tidak berada di daerah urban yang penduduknya sangat padat. Yang kedua,
bahwa pertanian itu elastisitasnya tidak seperti pekerjaan-pekerjaan lain. Artinya dia relatif stabil, sehingga tidak nyata-nyata menurunkan bagaimana aspek bisnis pertanian itu. Yang ketiga, tuntutan masalah pangan. Jadi apapun yang akan kita kerjakan sekarang ini, maka prioritas utama adalah masalah pangan. Nah, oleh karena itu, saya akan memasuki pembahasan ke wilayah sektor tersebut. Jadi tidak pertanian dalam artian luas, tetapi lebih kepada bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan kecil yang mampu menghasilkan secara ekonomi. Nah, hal yang paling pertama yang mesti ada di frame, di pikiran kita adalah bahwa kita tidak bisa lagi sebebas yang dulu. Karena itu, mari kita mulai dengan small scale for the big evolution. Jadi hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, tetapi bisa merubah banyak hal, bisa menopang ekonomi. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk itu adalah, satu, seperti pertanian-pertanian kota saat ini, hidroponik misalnya, yang dalam luasan hanya 100 meter, itu bisa menghasilkan sampai nilai ekonomi puluhan juta per 2 bulan, per 2 bulan. Nah, jadi tuntutan apa yang dituntun kepada kita saat ini, sehingga kita bisa melakukan ini adalah, kita ingat Amsal 6, dari 6 sampai ayat 9. Di situ ditegaskan kita harus bijaksana. Kita harus kerjasama seperti semut. Kita tidak mungkin mengandalkan pasar-pasar langsung yang besar saat ini, tapi adalah sebuah kerjasama di antara kita-kita. Siapa itu kita-kita? Antara lain, para kalian semua, adik-adik, alumni-alumni. Jadi semisal adik-adik mendesain misalnya hidroponik dalam skala kecil, kemudian menjualnya kepada jejaring. Siapa itu jejaring? Yaitu tadi teman-teman dan alumni kita. Maka itu akan segera menghasilkan ekonomi. Tidak sulit dan kemudian terjamin hasilnya. Nah, bagaimana itu bisa kita lakukan? Nah, jadi adik-adik bisa diskusi kepada saya lebih lanjut, apakah ketemu langsung atau saya punya farm di Cariu, tapi kebetulan saya sudah 3 bulan lockdown, maka di rumah pun bisa kita lanjutkan diskusi-diskusi teknis bagaimana mendesain pertanian-pertanian mini itu sehingga bisa menghasilkan ekonomi. Saya katakan pertanian saat ini adalah hal yang sangat fundamental di masa corona ini. Dan ini mungkin akan berlanjut terjadi selama 5 tahun. Karena dampak-dampak infrastruktur pada saat ini telah dialihkan kepada bansos COVID. Jadi kita nggak melakukan percepatan pembangunan dalam hal-hal infrastruktur dan yang lain, akan tetapi bagaimana menahan masyarakat ini dari gejolak kelaparan. Nah, dampaknya ini diperkirakan akan terjadi sampai kepada 5 tahun ke depan. Nah, jadi adik-adik sekalian, ini adalah situasi yang memang nyata kita hadapi, tetapi juga adalah peluang kepada kita-kita yang sarjana pertanian. Nah, saya balik sedikit tentang bagaimana pengalaman saya. Jadi saya itu lulus tahun 2002. Tahun 2002 itu saya pulang kampung ke Tapanuli selama 2 tahun. Dan saya melakukan penelitian-penelitian dan juga penyuluhan
lepas. Nah, dari situ saya kemudian masuk kembali lagi ke Jakarta. Nah, tapi 2 tahun dari pengalaman-pengalaman saya itu, saya mendapatkan ide-ide yang kemudian bisa saya kembangkan. Nah, saya lihat ada beberapa di sini, ada namanya si Yasidahu, ada Karse. Ini adalah orang-orang yang pernah saya latih beberapa tahun yang lalu untuk bagaimana membuat pertanian kota itu dengan modal yang sangat murah. Nah, bagaimana konsep yang harus kita bangun adalah ada namanya saat ini Black Soldier Fly, maggot. BSF ini adalah suatu agen yang bisa merubah sampah organik, sampah kota, sampah rumah tangga. Larva-larva ini bisa merubah sampah-sampah kota itu kemudian menjadi protein. Nah, protein ini kita panen kemudian menjadi pakan ikan. Artinya apa? Kalau kita membuat ikan di luasan 3 kali 3 meter dengan ikan lele 1000 ekor, kemudian kita punya limbah-limbah organik dari rumah. Nah, ini cukup menjadi pakan ikan 1000 ekor. Nah, nanti metodologinya bisa belajar lebih lanjut dengan saya dan juga kepada yang saya sebutkan tadi, Karse dengan Yasidahu. Nah, cuma satu yang harus ditambah lagi, apa namanya? Alga hijau. Alga hijau itu adalah suatu hal yang sangat mudah dikembangkan. Jadi dari 1 biji, dia bisa dalam 1 minggu itu menjadi 1000 daun. Itu artinya peningkatannya sangat tinggi sekali, dan kemudian ini memiliki protein-protein yang sangat cukup untuk makanan-makanan ikan. Nah, kembali lagi kepada BSF, apa yang dihasilkan oleh BSF ini adalah satu, lingkungan menjadi bersih, jadi sampah bisa didaur ulang, sampah organik. Itu ya, sampah organik. Kemudian hasilnya itu adalah larva menjadi protein. Nah, selanjutnya, sisa larva ini dari limbah ini bisa kita gunakan untuk menjadi pupuk organik yang sangat baik, jadi kompos. Nah, ini adik-adik mesti menjadi sangat penting karena kita sekarang ada di ibu kota ini. Ini menurut saya hal yang sangat realistis untuk kita kerjakan. Nah, bagaimana supaya ini bisa ada hasilnya dengan baik? Kita mulai dari dari ukuran yang sangat kecil. Kemudian kita lakukan berjejaring dari kita saja dulu. Nah, kemudian saya bisa katakan dari jumlah yang ada di sini misalnya, kalau kita punya 43 orang, kemudian kita mengumpulkan kita cari misalnya, kita beri saham 500.000 per orang, kita punya 2 juta rupiah untuk memulai usaha itu. Ya. Nah, setelah itu kita mulai dan kemudian kita jual kepada kita juga, kepada 43 dengan juga koneksi kita yang lain, terutama dari kelompok kita yang Kristen. Nah, jumlah di Bogor ini sangat banyak sekali, apalagi di Jakarta. Nah, inilah yang harus kita lakukan untuk dalam keadaan seperti ini. Nah, saudara-saudara, adik-adik sekalian, ini tidak hanya soal bagaimana ekonomi itu bisa kita tumbuh kembangkan, tetapi juga ini adalah tugas mulia kita untuk membantu Indonesia secara nasional urusan pertanian ini. Kalau ini nggak kita lakukan, lalu kita akan terombang ambing karena persoalan kita tadi bahwa memang pangan kita sekarang ini menjadi sangat rumit, orang tidak bisa bekerja. Ada sekitar 267 juta orang penduduk Indonesia yang harus makan tiap hari. Nah, melihat angka 267 juta orang yang harus makan ini, semestinya bisnis pertanian itu, kegiatan pertanian itu, inovasi pertanian itu masih sangat layak dan bahkan punya masa depan yang lebih baik sebetulnya untuk Indonesia ini. Kita hitung
dengan 67 juta penduduk, dan itu yang harus kita urus untuk makan, maka semua sektor pertanian ini mestinya masih hidup. Itu dari segi aspek masa depannya. Kembali lagi, pada saat sekarang ini, tidak hanya soal ekonomi, tidak hanya soal apa yang harus kita kerjakan saat ini, tapi melakukan ini sekarang juga membantu pemerintah untuk mengatasi persoalan pangan ini. Dan kalau ini terjadi, misalnya sampai 2 tahun ke depan, maka kita akan mengalami kesulitan. Demikian paparan saya tentang pertanian. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih Pak Mangontang. Ya, benar sekali ya, setuju. Pertanian sangat fundamental di saat pandemi ini dan masa depannya masih ada. Bahkan sangat ya fundamental, sangat mendasar gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan ke topik perikanan. Ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan pembicara kita. Oke. Pembicara kita adalah Pak Andreas Hutahayan. Beliau saat ini bekerja sebagai Kepala Bidang Kedeputian Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Republik Indonesia. Beliau punya banyak pengalaman dan 2 diantaranya yang saya catat di sini adalah Research Center for Coastal and Marine Resources (KKP) Indonesia, di mana ada 2 proyek yang dikerjakan dari tahun 2011 sampai 2016 sebagai Head Research Group on Blue Carbon, kemudian 2012 sampai sekarang menjadi Principal Investigator atau Coordinator of Indonesian Blue Carbon Project. Beliau saat ini tinggal di Bekasi dan nomor telepon yang dapat dihubungi adalah 0878 6241 2987. Kepada Pak Andreas, saya persilakan, waktunya 15 menit ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Apa bisa dengar suara saya? Sip, bagus. Ya. Terima kasih buat panitia yang udah memberikan waktu buat saya bercerita sedikit mengenai tema pada hari ini, yang menurut saya dari panitia mengatakan coba berbicara mengenai green entrepreneur atau green innovation, atau ya sehubungan yang ujung-ujungnya adalah bagaimana memberikan wawasan kepada adik-adik yang baru lulus atau yang akan lulus terhadap dunia kerja seperti apa. Jadi saya coba menceritakan sedikit di sini latar belakang apa itu entrepreneur atau innovation green seperti itu. Namun menggarisbawahi apa dikatakan oleh Bang Mangontang tadi bahwa itu sangat benar sekali apa yang dikatakan, dan dalam kondisi saat ini apapun yang kita kerjakan sebagai warga IPB, apapun jurusannya, apapun fakultasnya, justru itulah yang paling berperan untuk menjaga ketahanan negara pada saat ini. Next. Bisa next ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai green innovation atau green entrepreneurship, dalam pikiran saya itu yang namanya green itu berarti yang sifatnya sustainable. Jadi inovasi yang menggunakan teknologi apapun juga itu yang tepat guna, yang tujuannya untuk sustainable, di mana ada 3 komponen di dalamnya, yaitu ada lingkungan, environment, ada unsur ekonomi, dan ada unsur sosial. Yang tujuannya ketiga aspek ini adalah untuk mencapai sustainable society. Jadi ingat 3 ini yang menjadi, dan ketiga aspek ini adalah core bisnisnya dari IPB. Jadi kita tidak boleh menyampingkan kalau memang kita berbicara dengan green innovation, green sustainable, apapun fakultasnya, ketiga aspek ini harus menjadi pegangan kita. Dalam meng-create teknologi juga harus ada
ketiga aspek ini. Next. Jadi seperti yang saya bilangkan tadi bahwa dalam mencoba kita membuat apa itu green technology atau creative technology itu tidak cukup saja seperti itu tanpa ada aspek-aspek yang lain. Juga terkait dengan inovasi dan entrepreneur juga kita membutuhkan apa itu teknologi sebenarnya. Jadi teknologi itu tidak mesti yang advance, tidak ada. Hal-hal yang sederhana pun adalah teknologi. Makanya dalam tadi yang dikatakan oleh Bang Mangutang tadi, lebih tepat dibilang ada teknologi tepat guna. Jadi teknologi yang mampu beradaptasi sesuai dengan keinginan dari usernya. Itu adalah tujuannya. Itu yang dibilang bahwa inovasi dan entrepreneurship. Di situ yang sangat penting ke depan ini, terutama teman-teman yang anak-anak milenial ya. Kalau saya sama Bang Ontang ini kan anak-anak zaman kolonial, jadi beda caranya berpikir. Namun itu yang saya ingin tekankan bahwa inovasi dan entrepreneurship, apapun itu juga, teknologi adalah yang utama di dalamnya. Next. Jadi banyak hal-hal yang kita coba bisa garis bawahi terkait dengan green innovation dan entrepreneurship ini. Ada terkait dengan bisnisnya, bagaimana membuat bisnisnya. Baru ada mencoba dengan cara startup. Ada yang coba melalui personal dan financial risk. Ada bicara mengenai success and failures, jadi bicara bagaimana kita untung dan ruginya. Jadi ini semua harus ada dalam pikiran dalam seorang yang ingin berbisnis, coba membisnis di bidang yang sifatnya green innovation dan entrepreneur, seperti itu. Jadi ingat bahwa nggak ada, semuanya pasti ada untung dan ruginya, seperti itu. Coba next selanjutnya. Ini contoh orang-orang yang mencoba menggunakan green technology. Saya rasa kita semua hampir mengenal sebagian besar daripada mereka, walaupun kita nggak pernah ketemu langsung. Namun di Indonesia juga banyak sekali kaum milenial yang ide-idenya brilian sebenarnya. Jadi ide-idenya brilian, mempunyai jiwa entrepreneur, mampu menjembatani antara kebutuhan dan supply, seperti itu. Jadi inilah orang-orang itu salah satunya. Juga di Indonesia juga ada mungkin yang kita tahu ya, Bukalapak, ada Gojek, ada apa gitu, yang biasanya belanja online tuh banyak tuh. Jadi mengerti lah. Kalau saya sih kurang mengerti soal itu. Coba next. Nah, sekarang baru kita bicara masalah kelautan dan perikanan. Jadi mungkin ketika kita bicara laut, perikanan, kita harus lihat Indonesia itu seperti apa wilayah NKRI. Jadi kita tahu bahwa luas wilayah NKRI itu sangat luas sekali ya. Itu lebih dari 7 juta kilometer persegi. Jadi namun ternyata bahwa wilayah kita itu 75%-nya adalah laut, seperti yang ada di sini. 75%-nya adalah laut, dan 20%-nya adalah daratan, pulau-pulau, baik pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Dan dari 25% yang luas daratan tersebut, itu ada juga di dalamnya ada perairan air tawar, baik itu sungai maupun danau atau waduk. Jadi kalau kita bicara Indonesia, sebenarnya mindset kita adalah laut sebenarnya. Mindset kita adalah laut, bahwa laut memberikan nafkah bagi masyarakat Indonesia. Yang selama ini kita akui bahwa kita udah lama tidak terlalu peduli dengan luasnya laut kita, sehingga banyak bangsa-bangsa lain, tetangga-tetangga kita yang mengambil benefit dari aktivitas bisnis yang ada di laut. Next. Jadi ini ada 11 sektor ekonomi di bidang kelautan.
kalau ada orang bilang bidang kemaritiman seperti itu, tapi kemaritiman tidak hanya laut seperti ini. Kalau di Indonesia ada bidang pertambangan juga masuk di dalamnya juga masuk bidang ada sektor perhubungan dan sebagainya. Namun saya cuma melihat ada 11 sektor ekonomi yang berkaitan dengan kelautan. Dari 11 ini saya tidak akan membahas semuanya. Saya membahas cuma 3 aspek teratas saja. Perikanan tangkap, budidaya, dan industri pengolahan hasil perikanan. Untuk yang lainnya nanti kita coba bahas mungkin lain waktu. Karena kalau membahas satu persatu, kalau satu tema aja 1 menit, kayaknya udah lebih dari 11 menit, udah lewat waktu kita. Coba next. Jadi ini, yang membuat posisi kita sangat strategis adalah pola aliran perdagangan barang dunia. Tadi saya bilang bahwa 75% kita wilayah laut. Dan laut itu menghubungkan antara pulau dan pulau yang lain. Bukan memisahkan, tapi menghubungkan. Di sini keunggulan kita. Namun keunggulan kita ini banyak dimanfaatkan oleh negara-negara lain di bidang perdagangan. Baik negara Asia, terutama China, itu sampai 60% lebih. Baru Amerika Serikat, Eropa, dan Australia. Semuanya pasti lewat Indonesia. Seperti itu. Jadi inilah yang kita harus sebenarnya aware sebagai anak-anak yang milenial zaman sekarang, bahwa posisi ini adalah bisnis sebenarnya. Ini adalah bisnis. Next. Ini kembali tadi saya bilang bahwa dalam ekonomi kelautan itu lebih sering kita dengar mungkin di awal-awal ini adalah mengenai poros maritim dunia. Jadi poros maritim dunia itu seperti apa? Sebenarnya tataran filosofinya bahwa tadi saya sudah sebutkan bahwa kita adalah negara dengan lebih dari 75% wilayahnya adalah air. Jadi mencoba mereorientasi paradigma dari pembangunan bangsa dari daratan atau land-based development menjadi laut marine-based development. Jadi itu coba. Jadi laut itu adalah sumber nafkah kita. Darat, ya, darat dari zaman Orde Baru, Orde Lama juga sudah banyak dimanfaatkan. Namun di zaman sampai sekarang, memang laut masih banyak tertinggal. Next. Jadi pada tataran praktis, harapannya bahwa Indonesia itu menjadi negara maritim yang berdaulat, makmur, bla 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 bla, menjadi teladan di berbagai bidang. Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, ekonomi, hankam dengan tata kelola laut yang bagus atau ocean governance yang bagus, yang baik, seperti itu. Next. Next, Mbak. Nah, kita kembali ke perikanan tangkap yang pertama. Di sini kita memaknai perikanan tangkap yang berkelanjutan. Jadi, kalau kita bicara, ngomong-ngomong di sini ada orang perikanan nggak? Atau orang kelautan? Nggak ada ya? Jadi, terkait dengan isu perikanan, bahwa ini dikatakan bahwa perikanan tangkap itu apa yang ada di laut atau yang di danau tinggal dimanfaatkan saja, tinggal diambil tanpa ada sedikit usaha pun untuk menjaga. Cuman kita mengatur polanya, pola tangkap, pola pola tangkap, baru waktunya memanennya kapan sehingga stok ikannya dapat berjalan dengan baik atau sustainability-nya terjaga. Next. Ini kalau kita lihat, ini adalah grafik perbandingan antara potensi perikanan tangkap yang di kolom warna hijau dan B di kolom budidaya. Jadi saya menggambarkan di sini bahwa kita selama ini mungkin di zaman 5 tahun terakhir, teman-teman banyak mendengar dari Bu Susi ya, terkait dengan isu
IUU fishing, illegal fishing, penangkapan ikan, baru penenggelaman kapal. Kenapa mereka dihukum seperti itu? Sebenarnya yang kita jaga adalah karena potensi produksi lestari ikan itu sekitar 12 juta ton per tahunnya. Ini potensinya. Jadi yang selalu diupayakan untuk diambil secara sustainable. Namun potensi ini jika kita bandingkan dengan tabel yang di sampingnya, yang B itu budidaya. Ternyata potensi budidaya perikanan kita itu sampai 57,7%, 7 juta ton. Jadi kalau kita bandingkan apple to apple, sebenarnya potensi budidaya kita hampir 5 kali lipat ya. 5 kali lipat dari perikanan tangkap. Karena emang ini bukan hal yang mengagetkan, karena emang bagaimanapun juga Indonesia itu garis pantainya terpanjang kedua, sekitar 108.000 kilometer lebih. Kita panjang kedua, dan di wilayah tropis yang sangat cocok buat budidaya, kita nomor 1. Jadi potensi ini sangat luar biasa. Cuman memang selama 5 tahun terakhir kita banyak fokus ke yang 12,5 juta ton ini, namun melupakan yang kurang menjadi yang dari yang budidaya yang 57,7 juta ton. Next. Ini cara penangkapan, apa saja boleh ditangkap, apa saja boleh digunakan terkait dengan usaha perikanan yang ada, baik secara kecil, menengah, maupun secara modern. Next, Mbak. Mungkin langsung aja. Next. Budidaya. Nah, perikanan budidaya. Ini komunitas budidaya. Tadi saya katakan bahwa budidaya kita itu 57%, 57 juta ton per tahun potensinya. Sekarang ini nggak sampai separohnya. Atau 25% pun nggak nyampe dari itu. Namun, ya pada saat ini kita mencoba dengan berbagai bentuk upaya-upaya entrepreneur yang mungkin muncul dari usaha budidaya. Yang paling mungkin kalau budidaya air tawar lumayan banyak kita lihat. Namun budidaya laut, apalagi laut lepas, itu masih jarang. Jadi kita banyak terfokus kepada daratan emang budidayanya. Next. Ini salah satu tadi yang contoh ya budidaya. Dari beberapa kalkulasi yang ada, sebenarnya yang paling banyak potensi Indonesia adalah budidaya udang. Jadi udang itu memang menjadi andalan Indonesia dalam 5 tahun ke depan ini. Di mana targetnya adalah bisa mencapai 250% dari produksi yang sekarang ini. Namun di sini ini sedikit hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan bisnis, apa yang didapat kalau kita berbisnis udang, seperti itu. Jadi ini kita ambil contoh per hektarnya. Jadi tidak hanya kita mendapatkan pendapatan bersihnya dari hitung-hitungan ini hitung-hitungan kasar saja, bahwa bisa sampai sebulan itu kalau kita pebisnisnya paling tidak 15 juta per hektar. Sementara untuk yang pekerja itu lumayan jumlah orang yang bekerja, dan juga pendapatannya juga sangat kompetitif lah dibanding dengan kita bekerja di sektor-sektor yang lain. Next. Ini juga salah satu bentuk upaya wira swasta, coba entrepreneur yang modal kecil sebenarnya. Saya rasa teman-teman banyak melihat hal ini. Apakah melalui sosial media atau melalui tetangga-tetangga kita, menggunakan teknologi yang sifatnya simple, namun menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi ini tidak butuh nilai yang besar ya dalam mencoba mengalir bisnis kan, mengolah bisnis di bidang budidaya seperti ini. Next. Ini juga tadi yang kemarin kita coba sempat presentasikan bagaimana kita mengolah suatu kawasan menjadi budidaya, manfaatkan yang sudah ada, kemudian kita mengolah sebagai sentra-sentra produksi tidak hanya udang, tetapi juga ada
terus milkfish itu ikan bandeng atau seaweed atau rumput laut dan sebagainya, dan kerang juga untuk kebutuhan kita. Next. Jadi ini juga tadi yang saya bilang mengenai udang, apa saja yang diperlukan, kita coba lewat aja. Ini potensi budidaya laut yang masih jarang sebenarnya. Jadi bangsa kita adalah bangsa pelaut, itu kan cuma cerita di lagu sebenarnya. Namun kita sendiri agak susah ke laut. Jadi ini potensi yang sebenarnya masih jarang kita manfaatkan dengan berbagai alasan. Yang pertama mungkin teknologinya kurang bagus, kurang bisa terlalu mahal untuk diterapkan di Indonesia, atau orang Indonesia sendiri masih menganggap bahwa ini adalah high cost, padahal bisnis budidaya laut ini adalah high cost dan high return tentu saja. Dan yang memang dengan iklim Indonesia yang sangat tropis ini, saya rasa ini adalah salah satu potensi bisnis yang luar biasa di bidang budidaya. Next. Ini juga salah satu ada di beberapa daerah ya dicoba diterapkan seperti ini untuk pembesaran. Biasanya ini untuk pembesaran. Jadi dari alam diambil, ukurannya kecil, misalnya lobster lah, lobster ukurannya kecil, kemudian di sini dibesarkan sampai berapa 5 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, kemudian dijual ke pasar. Jadi ada peningkatan nilai tambah lebih dari 25 kali atau 30 kali dari pada saat dia dibanding dia dibeli di awal. Next. Ini lebih advance, tapi ini adanya di Amerika. Ini sangat bagus sekali. Jadi sebenarnya nggak susah-susah amat ini buatnya. Kalau saya perhatikan dengan ini bukan high tech, tetapi emang kerjaan yang repot. Jadi harus ya kita dengan kondisi di Indonesia ini sangat bisa diterapkan, sangat mungkin sekali diterapkan sistem offshore aquaculture yang bisa bergerak seperti ini. Next. Ini juga ini masih biasanya untuk ikan-ikan penting, ekonomis penting seperti tuna, biasanya seperti ini. Namun biayanya juga sangat mahal, dan ini memang salah satu alternatif di negara-negara maju. Mereka menggunakan kapal seperti ini untuk terutama untuk ikan-ikan pelagis seperti tuna untuk dibudidayakan, pembesaran. Jadi mereka dapat di laut ukuran kecil sampai di sini mereka coba besarkan seperti itu. Next. Nah sekarang industri pengolahan. Tadi kita dapat materialnya, kita dapat bahannya. Setelah panen, apa langkah selanjutnya? Ini muncul industri lagi yang lain, yaitu industri pengolahan hasil perikanan. Banyak sekali di Indonesia industri-industri seperti ini, dan kita seringkali, apalagi anak kos, ya kita sering nugget segala macam dari ikan, bakso ikan dan semuanya lah. Banyak sekali produk-produk yang menggunakan bahan dasar dari ikan. Next. Ini beberapa contoh. Ada yang fresh, tentu saja. Ada yang digaramin, ada yang ya beda-beda. Coba next. Yang dibentuk-bentuknya dibuat lucu-lucu. Semuanya ada ikan. Sebenarnya ini mencontoh dari produk-produk dari negara Tiongkok, negara Korea, dan juga dari negara Jepang. Yang kalau orang Indonesia kan lihat seperti ini kan enak dilihatnya gitu loh. Jadi dibuatlah jadi Indonesia salah satu produsen untuk produk-produk seperti ini. Next. Jadi mungkin itu aja. Jadi, Gabriela. Terima kasih Pak. Terima kasih atas perhatiannya semua. Ya, terima kasih Pak Andreas. Terima kasih buat pemaparan potensi laut yang begitu besar. Bahkan kalau boleh mengutip, mindset kita terhadap Indonesia itu harusnya negara laut gitu ya, bukan darat, karena 75%-nya itu laut gitu. Dan pertanyaannya, siapakah di antara kita yang Tuhan panggil untuk mengembangkan potensi laut tersebut? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topik
peternakan. Narasumber kita adalah Bang Daniel Frans Maulana Manik. Beliau saat ini memiliki wirausaha ternak dan pernah bekerja di PT Cimory sebagai Management Development Program dan juga di PT Satwa Alam Raya. Bang Daniel saat ini tinggal di Pematang Siantar dan nomor telepon yang dapat dihubungi adalah 0852 1939 0434. Kepada Bang Daniel saya persilakan, waktunya 15 menit ya Bang. Oke. Oke, shalom semua. Perkenalkan, saya Daniel. Oke, kita sekarang membahas dari sektor peternakan, kawan-kawan. Oke, untuk di peternakannya sendiri, saya rasa kalau kita lihat dari link Alkitabnya, banyak peternak-peternak sebenarnya dalam Alkitab. Ya, seperti kita lihat, seperti Daud, ataupun Kain yang beternak dalam cerita Alkitabnya. Oke, teman-teman. Sebenarnya untuk kondisi peternakan saat ini yang saya lihat di dalam fase work from home dan sekarang kita memasuki fase new normal, yang saya lihat di dalam fase WFH kemarin banyak masyarakat yang terjun dalam peternakannya sendiri. Contohnya kalau yang saya lihat sendiri situasinya seperti di lingkungan saya, ibu-ibu misalnya dulu sebelum WFH kan dia guru, dia nggak ada kegiatan, dia mengerjakan peternakan ini. Contoh kecilnya ya mereka beternak ayam di sekitar rumahnya. Nah, itu tidak memungkinkan untuk kita, ya walaupun gajinya lancar ataupun ini, kan dia dapat juga penghasilan dari situ selama WFH itu, ya kawan-kawan. Nah, kenapa saya bilang teman-teman yang sekarang bisa terjun ke dalam bisnis peternakan, ini suatu bisnis peternakan ini dibilang memiliki peluang besar, kawan-kawan. Karena yang saya lihat, bisnis peternakan itu basicnya itu basic pangan. Jadi selama orang masih makan, itu baik dalam sayuran, baik dalam daging, ya bisnis peternakan ini masih berjalan. Jadi jangan takut kalau kawan-kawan terjun ke dalam bisnis peternakan, ya itu sangat menjanjikan sebenarnya. Ya, kawan-kawan, di dalam bisnis peternakan ini juga dibilang sustainable. Kenapa sustainable? Karena tidak memungkinkan kalau ternak itu tidak makan satu hari. Kan mungkin juga ibaratnya, ternak saya udah dipuasakan dulu satu hari. Jadi kalau teman-teman terjun di dalam bisnis pakannya sendiri, ya itu bisnis pakan itu sebenarnya sangat menjanjikan karena 50% itu bisnis peternakan itu berjalan dari bisnis pakannya. Jadi kawan-kawan, kalau di saya sendiri, saya masuk ke dalam bisnis pakannya kawan-kawan. Di sini kawan-kawan lihat sendiri, jangan pernah takut untuk terjun ke peternakan, karena itu saya bilang tadi, itu sustainable. Jadi nggak ada putusnya lah kawan-kawan. Nah, sebenarnya ini bisnis peternakan ini cocok untuk kawan-kawan anak muda ya, kalau saya bilang. Karena gerakannya juga ya yang lebih relevan ibaratnya, namun tidak sih sebenarnya untuk orang tua, kawan-kawan. Ya kita juga bisa anjurkan untuk teman-teman yang orang tuanya sudah pensiun ataupun tidak bekerja, ya beternak adalah salah satu solusinya kawan-kawan. Ya untuk persiapan sebenarnya, persiapan yang saya rasakan untuk beternak itu, yang untuk terjun dalam bisnis peternakan, salah satunya itu ya saya bilang harus berani untuk terhadap ibaratnya namanya bau. Ya bau ya, karena aku bilang bisnis peternakan ini kan
kalau dibilang berkutat dengan bau uang ataupun bau kotoran ya kawan-kawan ya. Ya, begitu kawan-kawan. Nah, di dalam perencanaannya juga kawan-kawan untuk teman-teman yang mau terjun ke dalam bisnis peternakan, kita juga harus butuh rencana dan strategi. Jangan ibaratnya karena kita lihat kawan kita beternak, kita juga terjun gitu. Nah, kalau untuk perencanaan dan strategi, seperti contoh saya bilang ini untuk ayam, misalnya teman-teman mau fokus di pembesaran ayam, ataupun teman-teman untuk fokus di pembibitan ayam gitu. Jadi biar kita tidak bias untuk ininya, fokusnya, teman-teman tentukan dulu di mana teman-teman mau terjun, kawan-kawan. Jadi jangan sampai di tengah jalan bisnis peternakan kita ini mandat macet, kawan-kawan. Jadi tentukan fokus kalian mau kemana. Ya, saya mau beternak ayam dalam khusus pembesaran. Saya mau beternak ayam dalam khusus pembibitan. Begitu contohnya. Dan yang selanjutnya, yang kalau mau teman-teman bisnis peternakan sendiri, ya tadi saya dengar juga dari Bapak sebelumnya yang di bidang pertanian, kalau mau bikin BSF tadi itu cocok juga untuk peternakan. Namun kita juga harus lihat lokasi tempat kita di dalam lingkup masyarakat. Karena kalau dibilang BSF ini kan orang belum terlalu mengenal BSF. Karena orang masih beranggapan kalau BSF itu kan suatu hal yang menjijikkan karena lalat. Padahal itu sangat-sangat menguntungkan kawan-kawan, karena modalnya tadi yaitu sayuran organik atau buah-buahan yang busuk bisa kita masukkan ke dalam ini medianya. Ya kawan-kawan, untuk pengalaman saya sendiri untuk di peternakan, sebenarnya saya mendapat inspirasi ketika saya bekerja di Satwa Alam Raya tadi. Ya, saya sebagai petugas lapang di peternakan broiler ayam potong. Nah, saya pikir ketika saya mendapat pengalaman di peternakan ayam potong, saya pikir kenapa saya nggak bekerja untuk masyarakat sekitar saya saja, begitu. Itu yang saya pikir kemarin. Karena memang dulu saya kerjanya memang radius berapa kilometer lah, agak jauh kawan-kawan. Nah, tapi saya berpikir kalau saya standby di Siantar, saya bisa membuat dampak untuk masyarakat sekitar, begitu. Nah, walaupun kawan-kawan saya bergerak di distribusi pakan, ya saya buka toko pakan di Siantar, saya juga beri jasa konsultasi gratis kalau ada teman-teman yang mau berkonsultasi di toko kita, ya saya layani kawan-kawan, begitu. Nah, tapi sembari saya membuka toko pakan, saya juga ikut di dalam suatu asosiasi, ya Asosiasi Peternakan Babi. Nah, ini sebenarnya kalau isu peternakan babi sekarang sangat-sangat riskan kawan-kawan, karena sekarang peternakan babi lagi diterpa masalah, itu virus ASF yang sangat-sangat merugikan peternak babi yang ada di sekitar Sumatera Utara, baik itu di Medan, di Tobasa, di Siantar, ataupun di Nias sekarang ya. Sekarang di Nias kasusnya baru merebak kawan-kawan. Nah itu, saya ikut di dalam ini untuk membantu teman-teman peternak gimana solusi untuk ke depan. Nah, sebenarnya kita lagi memperjuangkan untuk hak-hak mereka, karena totalitas kalau peternak babi yang rata-rata yang saya lihat, mereka bekerja, beternak itu untuk uang sekolah anaknya kawan-kawan. Jadi sekarang kita lagi bentuk suatu kebijakan biar diusulkan ke pemerintah, boleh saja begitu untuk kita nggak usah dulu beternak babi, tapi untuk substitusi peternakannya bisa lah gitu. Itu teman-teman yang lagi kami ajukan ke pemerintah sekarang. Namun sembari begitu kawan-kawan, kalau sekarang di peternakan babi memang sangat drastis ininya.
penurunannya, dan sekarang saya beralih untuk kembali untuk membangkitkan semangat beternak di masyarakat sekitar. Saya kasih solusi, kenapa nggak beternak ayam kampung. Nah, sekarang fokus saya memang di toko saya, memang saya sekarang lagi menghimbau kawan-kawan yang ada di sini untuk beternak ayam kampung. Nah, karena tadi itu virus ASF-nya belum selesai, itu virusnya itu menahun. Jadi takutnya nanti peternaknya rugi lagi, kan nggak ada penghasilannya begitu. Nah, sekarang saya bentuk di komunitas peternak ayam kampung yang ada di Siantar ini, ya gimana caranya dengan lahan yang sedikit teman-teman bisa menghasilkan uang dari peternakan ayam kampung ini. Kalau dibilang di sini memang rata-rata orang sekitar yang bermain, begitu kan kawan. Nah, untuk sebelumnya memang di peternakan ayam kampung ini, kalau sekarang masalah terbesarnya itu adalah cuaca yang ekstrim. Nah, kalau di Siantar sekarang hujan terus ya kawan-kawan, jadi ayamnya banyak yang sakit, banyak yang ini mengalami kematian. Nah, itu yang lagi buat pusing sebenarnya di peternakan yang ada di sini. Jadi kawan-kawan, kalaupun kawan-kawan mau berterjun di dunia peternakan lain seperti di kambing, di peternakan sapi, ya tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau untuk kondisi sekarang di kita yang dalam kondisi memasuki fase new normal ini, memang kemarin ada kendala di dalam pendistribusian, penjualan ternaknya sendiri. Nah, ada satu contoh kasus yang saya lihat di pasar, orang peternak terdorong untuk menjual ternaknya secara murah. Jadi, misalnya di pasaran yang seharusnya peternak ayam kampung itu sekitar 45.000 per kilo, nah peternak di sini kayak merasa ini susah untuk mendistribusikan ternaknya itu. Jadi jualnya 30.000, padahal kalau dipikir-pikir itu tidak membuat penghasilan yang berkelanjutan, karena itu akan menghancurkan sektor pasar, kawan-kawan. Nah, disinilah teman-teman, walaupun teman-teman banyak yang dari sarjana peternakan nanti lulus dari sini, ada yang dari sarjana peternakan. Nah, kalau saran saya, baliklah ke kampung masing-masing, bangun komunitas, bangun link, ataupun teman-teman bisa bantu lewat bentuk operasi peternak, kawan-kawan. Karena saya pikir, karena saya memang aslinya dari Sumatera Utara, ya seperti motonya orang Batak, dibilang masih pature hutanabe. Jadi sebelum kita sukses di tempat lain pun memang bisa sukses, tapi saya melihat kondisi peternakan di Sumatera Utara itu banyak ketinggalan dibanding ini di Jawa. Jadi segala sistem pemeliharaan, sistem pembibitan ataupun yang lainnya yang mendukung peternakan itu sendiri sangat-sangat jauh ketinggalan di Sumatera Utara, kawan-kawan. Jadi itulah yang membuat saya untuk kembali ke kampung, walaupun belum bisa banyak yang saya berikan, tapi saya berprinsip kalau peternak dari Sumatera Utara akan bermunculan nanti setelah ada ini, kawan-kawan. Ya, mungkin begitu aja yang saya sampaikan kepada kawan-kawan. Selama kita masih di pangan, jangan takut untuk terjun ke dalam bisnis peternakan itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Daniel. Nah, di sini kita sudah ada 2 pertanyaan dari Grace. Ya, setelah 3 pembicara berbicara, saatnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Nah, untuk yang pertama,
Pertanyaan ditujukan kepada Pak Andreas tentang budidaya ikan air tawar yang mengakibatkan eutrofikasi dan sedimentasi di perairan. Apakah saat ini sudah ada inovasi pakan ikan yang tidak menyebabkan hal tersebut? Ya, Pak Andreas, Langsung boleh. dijawab aja nih ya. Iya. Jadi begini ya, terkait dengan isu eutrofikasi dan sedimentasi, sebenarnya pertama kita harus tahu, itu semua akibat dari penggunaan makanan atau pelet yang tidak efisien. Jadi itu sebenarnya makanan yang kita kasih ketika seharusnya kita taruhlah dalam satu kolam kita tebar misalnya 10 kilo, yang dimakan kan nggak mungkin 10 kilonya, tapi yang dimakan mungkin 7 kilonya, 7 kilonya, jadi cuma 70% dari itu, saya betul. Tidak bisa 100% intinya. Jadi gimana caranya supaya pembudidaya ini atau ikan yang dibudidaya ini bisa efisien, ya kan? Kan itu pertanyaannya. Pertama ya emang harus mengatur pola makannya. Jadi coba lihat aja orang lempar yang di Danau Toba lah kita kasarnya, nah lempar-lempar aja, ikannya rebut-rebutan kan? Dikiranya ikan rebutan itu dia makan. Taunya kan banyak juga yang tenggelam ke dasar danau. Itu yang lambat laun gara-gara terbentuklah daerah eufotik, daerah yang sangat minimum dari oksigennya. Kalau daerah minimum oksigennya itu berarti kan daerah tersebut banyak anaerobik. Dan kemudian akibat dari pergantian musim, dia mix antara air yang ada di permukaan sama yang air ada di lebih dalam. Jadi upwelling. Jadi sehingga yang namanya bakteria atau mikroba yang ada di bagian dalam perairan terangkat ke permukaan. Kemudian pada saat dia di permukaan itu kan oksigennya lebih banyak, ya enggak? Ya. Disitulah dia berkompetisi dengan makhluk hidup yang lain. Apakah itu makhluk hidup yang lain? Ikan. Sehingga dalam kompetisi ini tentu saja ikan kalah. Kenapa ikan kalah? Ikan kan besar. Ikannya besar. Betul. Tapi kan ini kan bukan berantem. Ini kan dalam hal mengkonsumsi oksigen. Bakteri, mikroba itu mengkonsumsi oksigen sangat tinggi untuk bertahan dan berkembang biaknya mereka. Sehingga terjadilah yang disebutkan dengan kalau di laut ada bloom. Di danau juga ada bloom. Di kolam juga ada bloom dari plankton. Sehingga seperti itu. Jadi akibatnya ya ikan mati karena kalah kompetisi. Dan ini sering terjadi dan selalu berulang kali dan selalu tidak bisa dibenahi. Ya udah. Apakah ada teknologi? Sebenarnya ini tergantung bukan teknologi sebenarnya yang lebih cocok ya, tapi mempelajari bagaimana memberikan pakan yang efisien. Seperti itu. Jadi kalau dihitung-hitungan orang sama kayak peternak, petani, sama dengan perikanan, itu kan dikasih pupuk, dikasih pakan, itu kan nggak semuanya diserap. Kelebihan pupuk, tanaman mati, bukan makin gendut. Sama di laut, di budidaya, kelebihan dikasih makan, bukannya dia sehat. Karena dia nggak bisa menyerap semuanya. Akhirnya tenggelam. Tenggelam dia jadi busuk. Namanya busuk itu penyebabnya apa? Ya mikroba. Mikroba ini ya kembali lagi tadi saya bilang, naik ke atas. Kalau dia udah naik ke atas ya udah. Goodbye bye-bye. Tinggal tunggu aja kita tunggu berita. Sekian ton ikan mas mati, sekian ton ikan nila mati. Seperti itu. Jadi ini hal-hal yang sepele sebenarnya, cuman kadang-kadang emang
kalau dikasih tahu bandel gitu ya. Seperti Oke. itu. Ya, apakah sudah menjawab Grace untuk pertanyaan nomor 1? Puji Tuhan sudah cukup menjawab. Terima kasih, Pak. Yup. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk Pak Mangontang. Ada berapa pertanyaan? Nah, yang pertama Pak ditanyakan nih, terhadap bisnis hortikultura yang masih sangat tergantung dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Apa saja kiat-kiat dalam menghadapinya? Ya, kiat-kiat dalam menghadapi bisnis hortikultura yang masih sangat tergantung dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Seperti itu, Pak. Oke, selanjutnya saya sampaikan juga pertanyaan selanjutnya ya, Pak, atau jawab dulu? Ya, langsung aja langsung. Oh, langsung semua aja ya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang nanya juga nih, Pak. Setelah lulus, posisi kami sebagai fresh graduate belum punya pengalaman untuk mulai berbisnis pertanian. Modal usaha dan pasar penjualan pasti juga terbatas bagi anak baru lulus. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap keterbatasan ini? Lalu, sebaiknya apa saja yang harus dipersiapkan di tengah sulitnya mencari pekerjaan ke depan oleh anak pertanian? Jadi kayak fresh graduate, ya bagaimana sih kita harus memulai, dan pasti banyak kesulitan kan, bagaimana tuh Pak? Terus yang ketiga, yang terakhir pertanyaannya, Pak, untuk BSF dan alga hijau, prospek kedepannya bagaimana Pak? Dan apa yang harus dilakukan fresh graduate untuk belajar BSF ataupun alga hijau? Terima kasih. Ya. Oke, saya akan jawab satu persatu ya. Nah, ini tadi nomor 1, siapa tadi ya, terhadap bisnis cuaca, cekaman iklim ya. Bagaimana untuk menyiasati hortikultura dalam keadaan cekaman iklim yang sangat berubah, gitu ya. Ya. Nah, pertama begini, segala sesuatu pasti berubah. Pak Andreas tadi bilang udah macam-macam lah itu, ada di situ global warming dan macam-macam ya. Tetapi semestinya daya pikir kita lebih maju daripada perubahan itu. Ya, kalau memang apa? Nah, bagaimana itu menyiasati itu? Satu, kalau kita melihat klasifikasi dan kesesuaian, ya, ada itu berbagai tanaman yang memang sesuai untuk suhu tertentu. Jadi tidak selamanya harus dingin, harus panas. Ada jenis-jenis memang yang bisa untuk panas. Nah, saat iklim lagi panas, kita pilih komoditi apa yang toleransi terhadap perubahan iklim tersebut. Nah, yang kedua, kita buat secara modern, jadi teknologi. Nah, kita buat dengan greenhouse. Greenhouse itu nggak harus mahal, gitu ya. Nah, yang ketiga, kita desain sedemikian tempat kita berusaha. Misalnya, bagaimana untuk menurunkan kelembapan, mestinya adalah penyiraman, sprinkler, ada penanaman tanaman-tanaman yang memang mempunyai kelembapan tinggi. Seperti contoh, kita nanam cabai. Cabai ini relatif tidak begitu tahan di katakanlah suhu panas, terik, ya. Kita bisa menanam seperti pakis. Pakis itu mampu membuat kelembapan tanah. Begitu juga talas. Nah, banyak contoh-contoh di alam tanaman-tanaman yang bisa menjadi pelindung untuk menurunkan kelembapan pada iklim. Nah, kemudian saya melihat kuncinya bukan di cuaca-cuaca itu, karena itu relatif bisa direkayasa. Tetapi bagaimana teknologi membuat pupuk yang murah. Gitu ya. Pupuk yang murah, kemudian pestisida yang murah. Yang semua basisnya green, organik. Jadi kita tidak boleh lagi tergantung kepada kimia. Kalau itu kita lakukan terus-menerus,
wassalam, kita tidak akan bisa mencapai hasil yang baik, ya kan? Nah, jadi teknologi organik inilah yang harus dipelajari. Dengan penambahan organik yang cukup ini juga pasti akan mampu menurunkan kelembapan, pasti akan mampu menstabilkan suhu tanah, sehingga cara bertani itu tetap baik. Nah, kemudian saya mau mengajak ruang berpikir adik-adik sekalian. Jadi semisal begini konsep pikirnya. Jadi tidak dalam pengertian kita nanam cabai lalu begitu tok, tidak. Misalnya kita punya kopi nih, nanam kopi kita ya. Nah, kalau kita nanam kopi, kita hitung bahwa ampasnya itu banyak kulitnya yang kebuang. Kita mesti mikir apa yang harus kita lakukan supaya ampas ini rius menjadi energi. Gitu ya. Jadi tidak hanya kopi saja, panen kopi dan kemudian jual kopi, tidak. Ada kulit kopi yang menjadi limbah. Nah, kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan supaya limbah ini menjadi pakan. Gitu ya. Setelah dia menjadi pakan, nah, saya selalu membawa pemikiran petani-petani yang saya latih bahwa jangan lupa ternak itu adalah pabrik yang sangat bagus, pabrik pupuk. Gitu ya. Setelah dia menjadi kompos, digunakan lagi recycling kepada tanah. Begitu juga jagung. Kita nanam jagung, mestinya kita pikir batang jagung itu buat apa? Jadi adik-adik sekalian, 1 hektar jagung itu punya 70 ton limbah loh. Batang-batang jagung yang nggak kepakai itu ada 70 ton. Bayangin 70 ton percuma begitu saja dibakar. Padahal 70 ton ini mampu untuk memberi sapi makan 5 ekor dalam 1 tahun. Ya, limbah tadi mampu memberi makan 5 ekor sapi dalam 1 tahun. Tentu ada teknologi fermentase supaya limbah jagung ini tadi bisa menjadi pakan. Kalau ada di sini orang Karo, kalian lihat di Tiga Minanga, Tanah Karo, itu limbahnya itu luar biasa sekali. Mulai dari bongkol jagung, batang jagung, itu hanya dibakar saja. Menjadi polusi udara malah. Padahal bisa menjadi makanan ternak. Berapa hitungan ternak di sana? Bisa sampai jutaan ekor. Karena faktanya ada banyak sekali jagung di Tanah Karo, banyak sekali limbah di sana. Nah, kita mencoba masuk ke ruang itu, inovasi. Kita tidak harus menjadi penanam jagung, tapi kita bisa menciptakan pakan dari limbah-limbahnya masyarakat. Kemudian melakukan pembinaan supaya dipadukan dengan ternak. Ternak ini kemudian punya kotoran ternak. Jadi saya berpikir suatu usaha itu bukan satu untuk semua, tapi ada masing-masing unit yang berhubungan bisnis. Ada tukang sapi, ada tukang jagung, ada tukang pakan, ada tukang pupuk. Semua ini berhubungan bisnis dalam satu kawasan area pertanian. Sehingga tidak jadi ada ketergantungan bersama, ada nilai ekonomi bersama yang bisa kita dapat. Ini yang harus kita bangun di daerah-daerah pertanian, karena yang kita harapkan dari sarjana pertanian itu adalah inovasi, kecerdasan untuk melihat peluang. Tidak hanya sekedar lagi saya mau nanam cabai, tidak begitu. Kalau begitu kita udah ketinggalan zaman, karena masalah kita banyak dan itu yang belum kita selesaikan dengan sangat baik. Kita tidak harus menjadi pencari kerja, tapi bisa juga menciptakan lapangan kerja melalui hal-hal yang sangat kecil. Demikian tadi masalah cuaca itu hanya problem biasa saja. Ada tanaman yang bisa menurunkan kelembapan supaya sesuai dengan komoditi tertentu. Nah, kemudian hampir umumnya bahwa cekaman-cekaman iklim itu bisa diselesaikan dengan penggunaan pupuk organik. Maka kuncinya adalah pupuk organik. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi, bagaimana memulai, gitu ya? Iya, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Kita fresh graduate. Lalu apa yang harus kita? Jadi dari dulu saya selalu berpikir, jangan pandang ijazah itu menjadi sesuatu hal yang istimewa. Saya beranggapan, mau jadi kenek juga nggak apa-apa ijazah itu. Tetapi hidup itu harus menggoes, harus naik sepeda terus. Tanpa itu kita
akan oleng. Yang penting halal. Mau tukang becak, tukang apa, jangan sampai stagnan, jangan berhenti. Jika dasarnya dari situ dimulai, dilakukan entah apapun, ada hasil, membuat ketidaktergantungan kepada orang tua, dari situ saya kira kita akan cepat beranjak untuk mendapatkan yang lebih baik. Jadi bukan soal skill, nyali, kemauan bahwa kita harus melakukan sesuatu. Itu fundamental. Jadi bagi saya itu filsafatnya orang kerja itu adalah fundamentalnya, itu adalah menggoes. Kita tidak usah masuk ke topik melakukan apa, tapi intinya menggoes. Lakukan apapun yang halal, yang penting harus bergerak. Jadi kalau ya hukum kedua Newton lah, F sama dengan MA, harus ada percepatan supaya kita itu nggak jatuh. Ya, itu yang paling penting, indoktrinasi masalah bahwa kita harus bersikap, harus bertindak, harus melakukan sesuatu. Banyak abang-abang kelas kalian kok yang udah sukses. Banyak juga. Nah, persoalan kita selama ini banyak missing link. Jadi orang senior kita tuh nggak tahu kita siapa, nggak tahu kita ada. Itu loh. Jadi perlu membuat koneksi yang bagus lagi kepada senior. Minimal ada yang butuh-butuh topangan sementara untuk melakukan sesuatu. Ada tangga-tangga pertamanya gitu loh. Jangan sampai komunikasi jaringan seperti itu putus. Jadi saya contoh, ini karyawan saya ada 2 di sini, saya lihat mestinya tidak masuk ya. Ada 2 orang di sini dari PMK juga 3 tahun lalu saya rekrut di grup kita ini sekarang yang ikut Nimrod. Jadi dari acara PMK 3 tahun lalu itu saya ambil, saya rekrut. Dan saya umumkan, tolong GPMK-nya, kalau ada saya butuh 1 orang, pertama 2 orang, gitu ya. Nah, begitu caranya. Jadi jangan sampai komunikasi yang seperti itu tidak dilakukan. Nah, kembali lagi saya ulangi sekali lagi, yang penting lakukan sesuatu apapun, nggak usah terlalu membuat ijazah di atas kepala dulu, simpan aja dulu sementara, tapi kita harus bergerak supaya kita nggak stagnan, mengurangi ketergantungan kepada orang tua. Dari situ kita akan beranjak lebih bagus lagi ke depannya. Itu ya. Nah, yang ketiga masalah BSEP ya, Black Soldier Fly. Iya, Pak. Nah, kalau dilihat dari segi cerita sejarah, maka yang memulai Black Soldier Fly di Indonesia ini adalah saya. Tahun 2009. Baru setelahnya, gitu ya. Tetapi saya itu lebih banyak di ruang pelatihan, di ruang mendidik masyarakat. Jadi saya bukan pebisnis. Nah, BSF ini sebetulnya nggak bermodal banyak. Misalnya, adik-adik kan masak di rumah misalnya. Ada limbah sayur kan, ada drum. Misalnya di samping tempat. Jadi di samping rumah itu ada drum organik, ada drum plastik. Nah, ke drum organik dimasukkan organik, lalu dimasukkan larva BSF. Nanti itu akan berkembang menjadi larva yang bisa menjadi pakan. Begitu cara memulai. Tetapi supaya lebih kena, siapa yang berminat di masalah BSF, mungkin sekitar bulan depan ini corona ini udah melandai, kita bisa ketemu di tempat di mana saya mengembangbiakkan BSF. Nanti akan saya jelaskan detail dari A sampai Z dan bagaimana memulai. Intinya, memulai ini tidak mahal. Karena ini adalah semua berbasis limbah. Tidak ada teknologi yang mahal. Ya, ini hanya limbah. Perlu adik-adik ketahui bahwa BSF itu memiliki kandungan protein 50-60%. Dan itu adalah barang yang paling mahal dipakan. Pakan itu mahal karena proteinnya mahal. Nah, larva ternyata bisa memiliki protein sampai 50-60%. Nah, seperti kata Bang Andre tadi, bahwa banyak polusi, banyak sisa, banyak macam-macam, dan memang pakan-pakan kita itu belum sesuai dengan yang diharapkan, FCR-nya itu masih belum hebat-hebat banget, sehingga banyak sisa, banyak limbah, banyak menjadi polusi di danau, di kolam, atau di lautan. Nah, ke depan, dengan model-model seperti ini,
dilakukan di setiap, misal katakanlah, saya berharap suatu saat kita ini melakukan BSF satu orang di setiap satu kecamatan. Kalau itu dilakukan, nilai ekonominya itu yang saya sebut dengan bioekonomi itu tinggi sekali. Itu bisa membuat beberapa orang bekerja. Sampai kepada ujungnya ada kolam-kolam masyarakat. Gak apa-apa. Kita itu mungkin Bang Andre tahu di lingkungan itu ada biaya untuk membersihkan sampah organik. Nah, itu bisa diberdayakan kepada siapa yang mau, siapa yang bisa. Pemerintah bayar sampahnya, kemudian dia proses menjadi BSF. Dia punya binaan petani-petani ternak seperti Bang Daniel tadi bilang. Kita punya komunitas-komunitas jaringan ternak. Nah, kita siapkan pakannya sambil kita ajarkan. Nah, di sini biaya produksi bisa sangat murah, tetapi nilai ekonominya bisa menjadi sangat tinggi. Demikian deh. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ingat BSF, penelitian teman-teman saya juga menggunakan maggot ya, black soldier fly. Ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir untuk Bang Daniel sebelum kita akan menutup webinar ini ya, teman-teman. Jadi ada 2 pertanyaan untuk Bang Daniel. Yang pertama ditanyakan oleh Kennedy, untuk pakan ayam kampung yang bagus untuk digunakan apa ya, Bang? Serta wilayah peternakan yang baik, apakah selalu di pedesaan atau bisa juga di perkotaan? Nah, pertanyaan yang kedua dari Ones, terkait tanggapan Abang untuk menyarankan fresh graduate kembali ke daerah masing-masing untuk bekerja dan mengembangkan daerahnya, bagaimana cara menguatkan mental fresh graduate untuk memulai usaha di daerah masing-masing? Soalnya biasa fresh graduate lebih tertarik bekerja di Jawa karena keterbukaan lowongan pekerjaan yang lebih besar. Nah ya, saya juga penasaran sama itu. Karena membangun usaha itu nggak mudah ya Bang. Jadi gimana mempersiapkan mental kita gitu, apalagi menghadapi kegagalannya dan sebagainya. Coba kita serahkan kepada Bang Daniel. Oke, tadi dari siapa tadi yang pertama? Dari Kennedy, Bang, di kolom chat. Kennedy. Oke. Untuk menjawab pertanyaan dari Kennedy tadi, untuk pakan yang cocok sebenarnya untuk ayam kampung sendiri, kalau untuk menurunkan cost pakan, kalau saya sarankan yaitu tadi pakan organik. Nah, seperti disarankan dari Pak Mangontang sendiri, sebenarnya di sini sudah banyak yang memakai BSF sebagai pakan ayam sendiri. Nah, mereka bikin media, mereka bikin ini tempatnya di peternakan itu. Namun memang di dalam pengerjaannya, di dalam sini memang belum banyak sosialisasi terkait BSF ini. Masih sedikit lah ibaratnya. Nah, kalau untuk ayam kampung ini sendiri sebenarnya yang saya lihat, kalau dibilang pakannya yang bagus gimana-gimana, saya pikir itu tergantung bisnis. Karena kalau kita dalam lingkup bisnis, kita punya target. Nah, kalau teman-teman bayangkan kalau dalam 3 bulan itu harus panen, ya otomatis kita punya pakan pabrikan yang untuk mengenjot untuk produktivitasnya kawan-kawan. Nah, tapi kalau teman-teman ibaratnya untuk mengurangi kos pakannya, ya bisa ibaratnya di mix antara pakan organik dan pakan pabrikan tadi kawan-kawan. Jadi itu pun kalaupun teman-teman punya lokasi yang banyak untuk membuka suatu areal peternakan, ya lebih bagus tadi itu memang pakan organik, sembari teman-teman bisa tanam jagung di sekitarnya, tanam ubi, itu kan lebih baik teman-teman untuk ininya. Nah, untuk dibilang tadi di pedesaan atau di perkotaan, kalau saya bilang dua-duanya yes sih, karena di pedesaan pun distribusinya yang susah sebenarnya. Kalau kita buat di pedesaan, jalan ke akses ke sana gimana, ataupun apakah orang-orang di sekitar juga menerima peternakan yang kita buat. Karena di sini ada contoh kasus, dia bikin peternakan ayam potong, itu kapasitas 22.000. Nah, namun orang-orang sekitar diajak untuk ibaratnya untuk bekerja, untuk membangun peternakan itu, orang di sini malah tidak menerima, gitu kawan-kawan. Jadi
kalau saya bilang di perkotaan juga sudah banyak peternakan ayam kampung, bahkan mereka membuat di rumah, di bangunan, bertingkat di ruko malah, gitu kawan-kawan. Itu tergantung gimana kita mengkonsep sistem pemeliharaannya kawan-kawan. Mau di perdesaan yes, mau di perkotaan bisa juga, gitu kawan-kawan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi, mental untuk kembali ke kampung sendiri, sebenarnya saya sendiri di awal-awal memang mengalami apa ya ibaratnya, balik kampung, banyak pertanyaan begitu. Bukannya dari ini ya, dari Institut Pertanian Bogor kok balik bikin usaha peternakan katanya gitu. Terus ditanya-tanya begitu, emang sekolahnya di mana dulu? Terus kita jawab peternakan, dari peternakan. Oh ya, cocok kok untuk di kamunya gitu. Jadi kawan-kawan, kalau kawan-kawan bilang itu yang pertama itu yang harus kita siapkan itu yaitu harus pede. Apalagi kita anak muda ya kan. Anak muda memang sering minder kalau balik ke kampung gitu kawan-kawan. Nah, teman-teman sendiri di sini harus percaya diri. Gimana pun tanggapan orang terkait kita, jangan pernah mundur sebelum melakukan suatu aksi kawan-kawan. Jadi ya di sini kawan-kawan, setelah kita punya rasa percaya diri tadi, ya buka link ke peternak-peternak sekitar. Kalau tadi konsepnya di peternakan ini ya, di peternakan kawan-kawan. Nah, kalau saya sendiri memang sering, ibaratnya kalau pakai konsepnya Pak Jokowi, belusukan ke peternak. Jadi saya sering jalan ke peternak, mereka konsultasi, cerita-cerita pengalaman mereka, ya begitu kawan-kawan. Jadi ibaratnya sembari kita menguatkan rasa percaya diri kita pun dapat pengalaman dari peternak itu kawan-kawan. Nah, itu aja mungkin yang terakhir. Kalau saya bilang, kalau untuk di bisnis peternakannya, memang kalau bisa sih ya, saran saya memang entah bekerja, entah beberapa tahun dulu untuk mengumpulkan modalnya, karena bisnis peternakan ini kalau memang targetnya untuk bisnis, memang modalnya sangat besar kawan-kawan. Jadi kalau sudah punya modal yang lumayan, bisa balik ke kampungnya masing-masing, begitu kawan-kawan. Oke, terima kasih, Dek. Oke, ya. Terima kasih kepada ketiga pembicara kita hari ini, baik Pak Mawantang, Pak Daniel, juga Pak Andreas. Banyak hal yang didapat hari ini, dan kalau saya bisa simpulkan dari ketiga pembicara, bahwa baik sektor pertanian, peternakan, maupun perikanan, itu semua sangat fundamental, sangat penting, baik untuk kehidupan di masa kini maupun kehidupan di masa yang akan datang. Dan mari kita mengerjakan bagian kita masing-masing sesuai panggilan kita masing-masing, dimulai dari hal-hal kecil gitu, dan maju terus, goes terus, kata Pak Mawantang gitu ya. Jadi kiranya Tuhan semua memimpin kita semua. Baiklah, selanjutnya kita akan menutup webinar ini. Diminta kepada Pak Andreas untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih, puji dan syukur kepada kehadiran-Mu Bapa atas penyertaan-Mu pada kami pada sore hari ini. Kami mengucap syukur buat berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami, ilmu pengetahuan, informasi yang bermanfaat bagi kami dalam mengikuti jalan hidup kami ke depannya Tuhan. Tuhan, kami memohon kepada-Mu kiranya Engkau memberkati kami satu persatu Tuhan, dalam meniti karir kami, dalam meniti pekerjaan kami, apapun juga kelak Tuhan, kiranya Engkau turut campur di dalamnya Tuhan. Jadikan kami sebagai saluran berkat, jadikan kami sebagai garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga kekuasaan-Mu, kemuliaan-Mu, dan kasih anugerah-Mu nyata dan semakin nyata di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Ya, selanjutnya tidak terasa ya sudah 1,5 jam berlalu.
Bagi saya sendiri, webinar ini sangat bermanfaat dan relevan, meskipun mungkin panggilan kita berbeda ya, tiap kita masing-masing, tapi harapan ini boleh membuat kita berpikir apa yang akan kita lakukan ke depannya setelah lulus gitu. Dan selanjutnya, oke. Ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Andreas, kepada Bang Daniel, dan juga kepada Pak Mangontang atas keluangan waktu dan kesediaannya untuk menjadi pembicara dalam webinar Dunia Kerja hari ini. Nah, untuk selanjutnya, kita ada pengumuman, ada 2 pengumuman. Ya, bentar. Ya, di minggu depan kita akan memiliki tema yaitu Formal Sector Week Part 1. Nah, di sini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama yaitu pegawai negeri sipil atau bagaimana bekerja di bidang pemerintahan dan atau abdi bangsa. Kita memiliki pembicara yaitu Kak Puyun. Beliau merupakan PNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau juga merupakan pengurus Persekutuan Abdi Bangsa, sehingga yang pastinya akan banyak memberikan kita pemahaman tentang bekerja di bidang pemerintahan atau abdi bangsa. Nah, kemudian ada juga Kasis Kasiagian. Beliau merupakan PNS di Bapeda Provinsi DKI Jakarta, dan beliau pernah terlibat dalam berbagai macam proyek engineer, seperti proyek di kontraktor PT Persero, kemudian proyek MRT di kontraktor PT Hutama Karya, dan lain sebagainya. Nah, beliau akan membahas tentang engineer, dan kalau teman-teman punya kenalan yang tertarik untuk bekerja di bidang engineer, ayo diajakin untuk ikut webinar ini. Nah, selanjutnya ada Kak Fevrina Leni Tangkubolon. Beliau merupakan Manager of Partnership Papua Region di Compassion International. Jadi Compassion International ini adalah non-government organization atau NGO yang fokus pada anak-anak. Nah, tapi beliau sampai saat ini juga masih menjabat sebagai Program Manager Social Project Development di Gerakan Indonesia Mengajar. Dan ada beberapa jabatan lainnya, yaitu sebagai Partnership Yayasan Pengembangan Pendidikan dan Telematika Indonesia, kemudian konsultan Yayasan Indonesia Lebih Baik. Jadi beliau akan membahas tentang bekerja di dunia pendidikan, tetapi juga akan membahas tentang seputar NGO. Nah, teman-teman, sekali lagi diajakin teman-temannya, kapan ini diadakan? Ya, Formal Sector Week Part 1 akan diadakan pada tanggal 13 Juni 2020 jam 1 sampai setengah 3 sore. Dicatat ya teman-teman waktu dan tanggalnya supaya tidak kelewatan. Oke. Nah, Formal Sector Week Part 2 kita akan membahas tentang bekerja di dunia perbankan, yaitu oleh Yanda Tinapela Marpaung. Beliau merupakan Branch Manager PT Bank Mandiri, dan beliau juga sudah berpengalaman di Bank Mandiri sekitar 5 tahun. Ya. Nah, beliau akan membahas topik perbankan. Nah, selanjutnya juga ada Kak Viva. Kak Viva merupakan Purchasing Promotion Manager di Century Group, bukan Bank Century tapi Century Healthcare yang jual produk-produk farmasi, dan beliau sudah bekerja selama 8 tahun di Century Group. Nah, selanjutnya untuk IT company akan dibahas oleh Kak Yerta Adimas Krisardianto. Nah, beliau merupakan staff IT company di Computrade Technology International atau CTI Group. Dan yang pastinya kalau teman-teman kita bisa expert bilang bahwa perusahaan IT adalah salah satu perusahaan yang masih survive, bahkan semakin maju di tengah pandemi ini, karena sekarang semua serba online gitu. Nah, kapan webinarnya akan diadakan? Webinarnya akan diadakan minggu depan,
tanggal 13 Juni 2020 jam setengah 4 sore. Karena itu, sekian aja webinar hari ini. Atas nama panitia kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami mohon dukungan teman-teman untuk menyebarluaskan info webinar ini seluas-luasnya supaya semakin banyak lagi yang mendapat manfaat dari webinar ini. Tetap rajin cuci tangan, jaga jarak, stay safe and God bless you all. Terima kasih telah mengikuti webinar hari ini.